warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat sehingga kita masih bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan segala apa yang kita kerjakan ini menjadi pemberat timbangan kita pada hari kiamat nanti. Jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini tema yang akan kami sampaikan adalah mengenai dunia dan akhirat. Sebagai seorang muslim tentu saja kita meyakini keberadaan kehidupan akhirat setelah kiamat dan setelah berakhirnya kehidupan dunia ini. Apalagi kita tahu bahwa beriman kepada hari akhir, kehidupan di surga dan neraka adalah salah satu rukun di antara rukun iman. Adapun yang akan kami singgung ialah berkenaan dengan beberapa perbedaan antara kehidupan akhirat, antara kehidupan dunia dan akhirat. Sebagaimana kita ketahui bersama, kehidupan akhirat dan semua pernak-perniknya bersifat gaib, sehingga tak ada seorang manusia pun yang bisa mengetahui keadaan dan kondisi kehidupan di alam ini secara persis. Akan tetapi gambaran keadaan kehidupan di alam sana dimulai dari alam kubur, yaitu alam barzah, dengan keadaan yang akan dialami oleh setiap manusia. Lalu alam akhirat yang diawali dengan kebangkitan manusia dari alam kubur. Lalu padang mahsyar, perhitungan amal, penerimaan buku catatan amal, jembatan penyeberangan, lalu kehidupan surga dan neraka. Kondisi dan keadaan masing-masing dari tahapan kehidupan alam akhirat tersebut, semua itu tidak mungkin diketahui oleh akal manusia. Lalu dari mana manusia mengetahuinya? Tak lain adalah dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dengan demikian, selama masih di dunia ini, manusia tetap saja tidak mengetahui keadaan dan kondisi yang sesungguhnya kehidupan akhirat. Oleh sebab itu, alam akhirat disebut alam gaib. Jika manusia mengetahui hakikat kehidupan alam akhirat, maka dia tidak gaib lagi. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis qudsinya. Qala Rasulullah alaihi wa alihi wasallam, qala Allah ta'ala, a'tadtu li ibadiyas sholihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh nikmat-nikmat yang tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati manusia. Dengan demikian, jelaslah bahwa hal-hal yang bersifat gaib, maka pengetahuan tentangnya haruslah bersumber kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah lah yang mengetahui dengan pasti semua yang gaib. Kalaupun Rasulullah SAW memberitahukan hal-hal yang bersifat gaib itu, maka sudah barang tentu informasinya dari Allah Subhanahu wa taala. Tentang keutamaan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia, apa sebab kehidupan akhirat jauh lebih penting daripada kehidupan dunia? Karena kehidupan akhirat adalah tujuan akhir kita bersama. Sedangkan dunia adalah tempat
tempat transit saja. Ad-dunya daru mamarin la daru maqarrin. Dunia itu adalah tempat lewat, bukan tempat untuk menetap. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Yang artinya kehidupan dunia tak lain hanyalah kelalaian dan main-main, sedangkan akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya. Jika mereka mengetahui, kehidupan di dunia hanyalah sementara, bahkan dunia ini sendiri pun bersifat sementara dan akan musnah, berganti dengan kehidupan akhirat yang kekal selamanya. Dari beberapa hal ini saja kita bisa memastikan bahwa kehidupan akhirat jauh lebih penting untuk kita perhatikan daripada kehidupan dunia ini. Memang kita harus memperhatikan juga segala urusan hidup kita di dunia ini. Bahkan sebagai muslim seharusnya menguasai dunia ini. Akan tetapi semua itu tetap saja dalam rangka untuk mencapai dan memperoleh kemuliaan dan kebahagiaan hidup di akhirat. Berkenaan dengan kelebih umuliaan kehidupan akhirat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-38. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi itsaqaltum illal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa jika dikatakan kepada kalian berperanglah di jalan Allah, kalian lebih menyukai bumi? Apakah kalian sudah merasa puas dengan kehidupan dunia daripada akhirat? Sedangkan kesenangan kehidupan dunia sangatlah kecil dibandingkan dengan kesenangan kehidupan akhirat. Quran surat At-Taubah 38. Ayat ini menegaskan bahwa orang tidak boleh sudah merasa puas dengan kehidupan dunia ini lalu melupakan kehidupan akhirat, karena sesungguhnya kesenangan duniawi jauh lebih kecil dibandingkan dengan kesenangan ukhrawi. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Yang artinya, akan tetapi kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Quran surat Al-A'la ayat yang ke-16 dan 17. Ayat ini dengan sangat gamblang mengatakan bahwa kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia dan lebih kekal. Karena itu sangat mengherankan jika masih ada orang yang lebih mencintai kehidupan dunia dan daripada kehidupan akhirat. Sikap yang demikian itu tak lain dikarenakan ketiadaan iman kepada Allah dan hari akhir. Sayyidina Ali berkata, ma'asifu min dari awwaluha anaun wa akhiruha fanaun fi halaliha hisabun wa fi haramiha iqabun. Artinya, apa yang harus aku katakan tentang kehidupan yang awalnya susah payah, pada akhirnya akan musnah. Pada yang halal ada perhitungan ataupun hisab. Pada yang haramnya ada pembalasan ataupun azab. Jamaah rahimakumullah, melihat dari ini semua, kita menyadari semua, maka sudah seharusnya kita menaruh perhatian dan tidak melalaikan sedikit pun persiapan diri untuk menghadapi hari kemudian. Mumpung masih ada waktu umur, mumpung masih kita diberi kesempatan, kemampuan,
Marilah kita benahi hidup kita, tetap berjalan di jalan Allah yang lurus. Karena yang demikian akan membawa kepada kehidupan yang mulia di dunia ini dan akhirat nanti. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.